Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Syandriva Septian Zenmas, Tamara Inggit, Talita Atia Salsabila, dan Theo Arya Putra. Kami akan mempresentasikan hasil uji percobaan lipid dan enzim dari kelompok 1. Pertama-tama kami akan mempresentasikan uji lipid. Pengertian lipid. Lipid merupakan biomolekul organik yang tidak dapat terlarut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik dan bersifat hidrofobik. Tiap molekul lemak terdiri dari molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Tiap molekul asam lemak mempunyai 2 daerah yang berbeda, yaitu rantai hidrokarbon dan yang bersifat hidrofilik dan gugus asam karboksilat yang bersifat hidrofobik. Selanjutnya, uji lipid. Pembentukan emulsi. Untuk mengetahui pembentukan emulsi, minyak dalam air akan membentuk emulsi yang tidak mantap karena butir-butir kecil akan bersatu menjadi besar. Dengan pembahan emulsifer, agen seperti protein, gom, sabun garam, empedu akan terbentuk emulsi yang stabil dan mantap. Emulsifer akan membentuk lapisan di sekeliling minyak sebagai akibat merendahnya tegangan permukaan dalam melapisi gelembung-gelembung lemak yang mengurangi kemungkinan untuk bersatunya gelembung-gelembung lemak satu sama lain. Sifat ketidakjenuhan lipida. Untuk mengetahui ketidakjenuhan lemak atau minyak kelapa. Asam-asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap satu atau lebih. Asam lemak tak jenuh ini banyak terdapat dalam tanaman, lemak nabati. Asam lemak tak jenuh yang ditemukan di alam banyak mengandung unsur karbon sebanyak 18 pada setiap molekulnya seperti asam pleat dan asam linoleat. Sedangkan yang mengandung unsur karbon kurang dari 10 sedikit sekali ditemukan di alam. Sehingga asam lemak tidak jenuh dengan atom karbon sejumlah 10, 12, dan 14 sedikit sekali dijumpai dalam lemak atau minyak. Asam-asam lemak tak jenuh dapat menghilangkan warna air brom karena adisi brom pada ikatan rangkapnya. Keasaman dari minyak kelapa dan minyak tengik. Untuk mengetahui sifat asam basa dari minyak kelapa. Minyak biasanya bersifat netral, sedangkan minyak tengik bersifat asam. Hal ini disebabkan hidrolisa dari oksidasi trigliserida menghasilkan asam-asam lemak, aldehid, dan keton. Hal-hal yang mempercepat lemak menjadi tengik adalah cahaya, kelembapan, pemanasan, dan organisme tertentu seperti kuman. Sedangkan zat-zat yang menghambat ketengian lemak adalah zat-zat antioksidan seperti fenol, naftol, quinon, vitamin E, dan lain-lain. Uji kolesterol. Untuk mengetahui uji adanya kolesterol pada bahan percobaan minyak kelapa. Beberapa lemak, diantaranya fosfolipid dan sterol, terdapat pada semua sel makhluk hidup. Untuk mengetahui adanya sterol dalam lemak atau minyak, dapat dilakukan uji kolesterol. Kolesterol adalah salah satu sterol yang penting dan banyak terdapat di alam. Kolesterol terdapat pada hampir semua sel hewan dan manusia. Endapan kolesterol apabila terdapat dalam pembuluh darah dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah karena kolesterol dapat menembus pembuluh darah sehingga pembuluh darah semakin tebal akibat penumpukan kolesterol. Hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya intensitas kelenturan pembuluh darah. Selanjutnya, Hasil percobaan uji lipid. Pada uji pembentukan emulsi didapatkan hasil pada percobaan air dan minyak, air dan minyak tengik, air dan mentega, dan Na2CO3 didapatkan tidak terbentuk emulsi, terbentuk dua lapisan, lapisan minyak berbentuk cembung. Dan pada air dan minyak dan Na2CO3, air dan minyak tengik Na2CO3, larutan empedu dan minyak, larutan empedu dan mentega, terdapat pembentukan emulsi. Pada uji sifat ketidakjenuhan lipid, didapatkan hasil percobaan pada minyak ditambah 15 tetes air brom, didapatkan terbentuk dua lapisan tidak terdapat warna merah. Pada minyak bekas ditambah 15 tetes air brom terbentuk dua lapisan dan tidak berwarna merah. Pada margarin dan 15 tetes air brom terbentuk dua lapisan dan tidak dapat berwarna merah. Minyak
dan 25 tetes kloroform terbentuk 2 lapisan. Pada minyak bekas ditambah 50 tetes kloroform terbentuk 2 lapisan. Pada margarin ditambah 55 tetes kloroform terbentuk 2 lapisan. Pada uji keasaman pada minyak, didapatkan hasil percobaan minyak baru yang diberi kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan diberi kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Pada minyak bekas diberi kertas lakmus merah tetap merah dan diberi kertas lakmus biru terjadi sedikit perubahan sehingga dapat dikatakan asam lemah. Pada uji kolesterol didapatkan hasil percobaan minyak ditambah kloroform ditambah asam asetat anhidrit ditambah H2SO4 terbentuk cincin hijau. Pada minyak tengi ditambah kloroform ditambah asam asetat anhidrit ditambah H2SO4 terbentuk cincin merah kecoklatan. Selanjutnya penjelasan uji enzim. Pengertian enzim. Enzim merupakan senyawa organik bermolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme di dalam tubuh tumbuhan tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Enzim merupakan biokatalisator yang dalam jumlah sedikit memacu laju reaksi tanpa merubah keseimbangan reaksi. Enzim bersifat spesifik karena enzim hanya dapat mengkatalis reaksi tertentu. Dapat dikatakan satu jenis enzim bekerja untuk satu jenis reaksi. Uji enzim, pengaruh temperatur. Untuk mengetahui pengaruh temperatur terhadap kerja enzim, suhu yang rendah mendekati titik beku biasanya tidak merusak kegiatan enzim, tetapi suhu yang sangat rendah menyebabkan terhentinya kerja enzim secara reversibel. Prinsipnya, apabila suhu dinaikkan sedikit demi sedikit, maka benturan antara E dengan S akan semakin sering terjadi sehingga P akan terbentuk. Denaturasi enzim dapat terjadi secara irreversibel, terutama bila suhu lingkungan jauh melampaui suhu optimum kerja enzim. Pengaruh pH. Untuk mengetahui pengaruh pH terhadap kegiatan enzim, enzim merupakan protein. Sebagaimana protein, struktur ion enzim tergantung pada pH lingkungannya. Enzim dapat membentuk ion ganda atau twitter ion negatif maupun ion positif. Enzim bekerja pada kisaran pH tertentu dan menunjukkan kerja maksimum pada pH optimum sama dengan pengaruh suhu. Maka di luar pH optimumnya, kerja enzim akan terganggu. Ada tidaknya kegiatan enzim dapat dilihat dari hasil hidrolisa substrat. Pengaruh konsentrasi enzim. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi enzim terhadap perombakan suatu bahan, konsentrasi enzim akan mempengaruhi kerja enzim sebagai katalis. Mekanismenya adalah konsentrasi enzim yang banyak akan meningkatkan pembentukan kompleks enzim dan substrat sehingga jumlah produk yang terbentuk akan semakin meningkat. Pengaruh konsentrasi enzim terhadap kerja enzim dapat dilihat dari perbedaan warna dan endapan. Pengaruh substrat. Untuk mengetahui pengaruh substrat terhadap kegiatan enzim, konsentrasi substrat berpengaruh terhadap efektivitas enzim dalam perombakan bahan. Bila konsentrasi substrat bertambah, maka kecepatan reaksi enzim dengan substrat juga akan bertambah. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Hasil uji percobaan enzim. Bisa dilihat dari hasil dokumentasi di gambar tabel. Yang pertama yaitu uji pengaruh temperatur. Hasil percobaannya yang pertama 2 ml larutan padi ditambah 1 ml larutan nanas, tambah larutan iodium dalam lemari es 15 menit, larutan berwarna coklat. 2 ml larutan padi ditambah larutan nanas 1 ml, ditambah larutan iodium dan disimpan di suhu kamar selama 15 menit. Larutan berwarna biru kehitaman. Lalu 1 ml larutan nanas ditambah 2 ml larutan padi ditambah larutan iodium dan pada suhu 40 derajat Celcius selama 15 menit. Hasilnya larutan berwarna coklat. Dan selanjutnya 1 ml larutan nanas, 2 ml larutan padi ditambah larutan iodium disimpan pada suhu 15 derajat selama 15 menit menghasilkan larutan berwarna coklat. 2 ml larutan padi dan 1 ml larutan nanas ditambah larutan benedik disimpan dalam lemari es 15 menit menghasilkan larutan berwarna biru keputihan. Lalu 1 ml larutan nanas ditambah 2 ml larutan padi ditambah larutan benedik disimpan di suhu kamar 15 menit menghasilkan larutan berwarna biru jernih. Selanjutnya 1 ml larutan nanas, 2 ml larutan padi ditambah larutan benedik pada suhu 40 derajat Celcius selama 15 menit menghasilkan larutan berwarna biru keputihan. Selanjutnya
1 mili larutan nanas, ditambah 2 mili larutan pati, ditambah larutan benedik, disimpan pada suhu 75 derajat selama 15 menit, larutan berwarna biru keputihan. Dan selanjutnya, larutan pepaya 1 mili, ditambah 2 mili larutan pati, ditambah larutan iodium dalam lemari es 15 menit, menghasilkan larutan berwarna coklat. Selanjutnya, larutan pepaya 1 mili, dan ditambah larutan pati 2 mili, ditambah larutan iodium, menghasilkan larutan berwarna biru kehitaman, dan disimpan pada suhu kamar 15 menit. 1 mili larutan pepaya, ditambah 2 mili larutan pati, ditambah larutan iodium, disimpan pada suhu 40 derajat selama 15 menit, menghasilkan larutan berwarna biru kehitaman. Selanjutnya, 1 mili larutan pepaya, ditambah 2 mili larutan pati, ditambah larutan iodium, disimpan pada suhu 75 derajat Celcius selama 15 menit, menghasilkan larutan berwarna coklat. Selanjutnya, 1 mili larutan pepaya, ditambah 2 mili larutan pati, ditambah larutan benedik, dan disimpan pada lemari es selama 15 menit, menghasilkan endapan berwarna hijau. Selanjutnya, 1 mili larutan pepaya, ditambah 2 mili larutan pati, ditambah larutan benedik, disimpan di suhu kamar selama 15 menit, menghasilkan endapan berwarna hijau. Selanjutnya, 1 mili larutan pati, 2 mili larutan pati, 1 mili larutan pepaya, ditambah larutan benedik, dan disimpan pada suhu 40 derajat Celcius selama 15 menit, menghasilkan endapan berwarna hijau. 1 mili larutan pepaya, ditambah 2 mili larutan pati, ditambah larutan benedik, dan disimpan pada suhu 75 derajat selama 15 menit, menghasilkan endapan berwarna hijau. Jenis uji pengaruh pH hasil percobaan nanas tambah iodium tambah HCl 0,1% terbentuk endapan berwarna ungu. Nanas ditambah iodium tambah aquades menghasilkan endapan berwarna ungu. Nanas tambah iodium ditambah Na2CO3 0,1% berwarna biru keunguan. Nanas tambah benedik ditambah HCl 0,1% terdapat endapan berwarna biru. Nanas ditambah benedik tambah aquades terdapat endapan berwarna biru. Selanjutnya, nanas ditambah benedik ditambah Na2CO3 0,1% terdapat endapan berwarna biru. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu pepaya ditambah iodium ditambah HCl 0,1% tidak larut atau endapan berwarna hitam. Pepaya ditambah iodium ditambah aquades terdapat endapan merah anggur. Pepaya ditambah iodium ditambah Na2CO3 0,1% terdapat endapan berwarna ungu. Pepaya ditambah benedik ditambah HCl 0,1% tidak larut atau endapan berwarna hijau. Pepaya tambah benedik ditambah aquades terdapat endapan berwarna biru. Pepaya tambah benedik ditambah Na2CO3 0,1% terdapat endapan berwarna biru. Next, selanjutnya uji pengaruh konsentrasi enzim. Yang pertama uji iodium 0,5 mili larutan pepaya menghasilkan endapan berwarna hijau. 1 mili larutan pepaya menghasilkan endapan berwarna hijau. 1,5 mili larutan pepaya menghasilkan endapan berwarna hijau. 0,5 mili larutan nanas menghasilkan larutan dan endapan berwarna ungu. 1 mili larutan nanas menghasilkan larutan dan endapan berwarna ungu. 1,5 mili larutan nanas menghasilkan larutan dan endapan berwarna ungu. Next. Selanjutnya uji benedik 0,5 mili larutan pepaya tidak berbentuk endapan melainkan membentuk gumpalan lumut. 1 mili larutan pepaya tidak berbentuk endapan membentuk gumpalan lumut. 1,5 mili larutan pepaya sama tidak berbentuk endapan membentuk gumpalan lumut. 0,5 mili larutan nanas tidak berbentuk endapan. 1 mili larutan nanas menghasilkan endapan berwarna biru. 1,5 mili larutan nanas menghasilkan endapan berwarna biru. Next, selanjutnya jenis uji pengaruh substrat. Yang pertama uji iodium 8 mili pati ditambah larutan pepaya menghasilkan merah anggur endapan berwarna biru. 4 mili pati ditambah larutan pepaya menghasilkan merah anggur endapan berwarna biru. 2 mili pati ditambah larutan pepaya menghasilkan merah anggur dan endapan berwarna biru. 8 mili pati ditambah larutan nanas menghasilkan ungu berwarna putih. 4 mili pati ditambah larutan nanas menghasilkan warna coklat dan endapan berwarna ungu. 2 mili pati ditambah larutan nanas menghasilkan warna coklat dan endapan berwarna ungu. Next, selanjutnya uji benedik 8 mili pati ditambah larutan pepaya menghasilkan warna hijau dan endapan berwarna hijau atau bisa disebut dengan endapan lumut
yang lebih banyak atau menggumpal. 4 mili pati ditambah larutan pepaya menghasilkan warna hijau dan endapan berwarna hijau sama seperti tadi, seperti lumut. Selanjutnya 2 mili pati ditambah larutan pepaya menghasilkan warna hijau dan endapan berwarna hijau seperti lumut. 8 mili pati ditambah larutan nanas menghasilkan warna hijau dan endapan berwarna kuning. 4 mili pati ditambah larutan nanas menghasilkan warna hijau dan endapan berwarna kuning. 2 mili pati ditambah larutan nanas menghasilkan warna hijau dan endapan berwarna kuning. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 1 yang presentasikan hasil uji percobaan enzim dan lipid. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.